kalian semua datang lebih awal. Halo semua. Hai, halo. Halo. Apa kabar? Halo. Terima kasih. Halo, silakan. Halo. Silakan duduk. Ya, ya. Ya, halo. Selamat datang. Kalian semua sedang memperhatikan apa? Beberapa video dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang benar. Iya, lagu-lagunya bagus sekali. Ini, coba lihat. Boleh. Silakan. 神的显现是指神亲自来到地上做工作，以他自己的身份，以他自己的心情，以他固有的方式。降临在人中间，做开辟时代、结束时代的工作。这种显现不是一种仪式，不是一种迹象，不是一幅图画。不是一种神迹，不是一种大的意象，更不是一种宗教式的过程，而是一种实实在在的，人都能触摸得到的，人都能目睹的实际的事实。这种显现不是为了走走过程，不是为了一种短时间的工作，而是为了神经营计划，神经营计划中的一步工作。 Wah, lagu ini luar biasa. Kita harus menonton satu lagi. Iya, indah sekali. Situs web Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki banyak lagu lain. Iya, ayo. Dengarkan yang Aku lain. setuju. Ayo kita menontonnya lagi. Tuhan berinkarnasi, Dia mengakhiri zaman saat hanya belakang Yahweh yang tampak. Dia mengakhiri zaman kepercayaan saat Tuhan dipahami dengan sama. Karya inkarnasi Tuhan terakhir bawa manusia ke zaman yang lebih praktis. Karyanya bawa semua manusia ke zaman yang lebih nyata dan menyenangkan. Dia akhiri masa samar, akhiri zaman saat manusia berharap lihat wajahnya tetapi tak mampu. Akhiri pelayanan manusia pada iblis, bawa ke zaman baru. Semua ini karena karya Tuhan dalam daging, bukan dalam roh. Tak hanya akhiri zaman hukum Taurat, Dia menunjukkan Tuhan yang nyata, Tuhan yang alamiah, benar dan kudus, yang buka rencana pengenalan.
Pencipta manusia akhiri pengelolaan yang tersembunyi ribuan tahun lamanya. Dia akhiri masa samar, akhiri zaman saat manusia berharap lihat wajahnya tetapi tak mampu. Akhiri pelayanan manusia pada iblis, bawa ke zaman baru. Semua ini karena karya Tuhan dalam daging. Oh, Dia akhiri masa samar, akhiri zaman saat manusia berharap lihat wajahnya tetapi saat itu tak mampu. Akhiri pelayanan manusia pada iblis, bawa ke zaman baru. Semua ini karena karya Tuhan dalam daging. Semua ini karena karya Tuhan dalam daging, bukan dalam roh. Wah, video ini benar-benar hebat. Aku tahu, dan lagu-lagunya indah. kan? Tampilannya begitu menenangkan. Dan liriknya menyegarkan. Katakan, siapa yang menulis kata-kata sepraktis itu? Video ini sungguh inspiratif. Ada yang bilang, penampakan Tuhan berarti Tuhan menjadi daging untuk menyelamatkan manusia. Benar-benar baru untukku. Bukankah ini sama saja seperti penampakan dan juga pekerjaan Tuhan Yesus? Ini tidak seperti yang selalu kita pikirkan bahwa Tuhan akan menampakkan diri kepada kita di awan-awan. Penampakan Tuhan itu rahasia dan kita harus mencari kebenaran. Ini pantas kita lakukan. Kau tahu, ini sangat berbeda. Mungkinkah Tuhan sudah datang untuk melakukan pekerjaannya lagi? Iya, jangan seperti itu. Aku tidak akan menyembunyikan ini lagi. Iya, sepanjang setahun terakhir ini, aku banyak membaca tentang firman Tuhan yang Maha Kuasa secara online. Aku mempelajari pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Semakin banyak aku membacanya, semakin tercerahkan diriku. Inilah jalan yang benar, aku tahu dalam hatiku. Jalan yang benar. Apa yang dia maksud? Aku tidak mengerti. Kalian semua harus menonton video-video gereja Tuhan yang Maha Kuasa dan mendengarkan firman-Nya. Jangan membentengi diri atau mengambil resiko ditinggalkan Tuhan karena tidak mau mendengar. Sekarang aku baru mengerti. Iya. Selama bertahun-tahun kita bersandar pada hayalan kita sendiri, mengira bahwa Tuhan akan kembali di awan-awan. Jadi kita terus-menerus menunggu. Tapi selama bertahun-tahun, kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus datang di awan-awan. Meskipun begitu, kita tidak berani membayangkan bahwa Tuhan akan kembali sebagai anak manusia dan di Tiongkok. Tiongkok? Mana mungkin? Dia datang ke Tiongkok untuk mengungkapkan kebenaran kepada manusia serta menyucikan dan menyelamatkan kita semua. Dia datang untuk melakukan pekerjaan penghakimannya yang dimulai dengan rumah Tuhan, serta membukakan rahasia rencana pengelolaan Tuhan dan menunjukkan kebenaran kepada kita. Semua kebenaran yang kita perlukan, kebenaran yang kita cari untuk pahami, terkandung dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mataku telah terbuka. Ini menggenapkan janji Tuhan Yesus. Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Firman Tuhan yang Maha Kuasa benar-benar adalah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat di Kitab Wahyu. Sekarang, firman Tuhan yang Maha Kuasa dan kesaksian orang-orang pilihan Tuhan dapat ditemukan online dan juga bebas diteliti oleh siapapun. Firman Tuhan yang Maha Kuasa benar-benar mengandung otoritas, kuasa, dan adalah kebenaran. Tidak ada yang berani menyangkal firman dan pengungkapan Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak orang yang sudah menyelidiki ini secara online. Menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Banyak orang dalam kalangan beragama mulai tersadar. Ini sungguh membuktikan kepadaku bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua.
pekerjaan penghakimannya jelas adalah pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Inilah yang kita cari tahu, layak kita selidiki. Amin. Wah, dengan begitu akan jadi lebih mudah ya. Ini benar-benar mengejutkan. secara Dan online lagi sekali kita mencari kedatangan Tuhan. Kita harus segera menyelidikinya. Iya, Benar, seperti itu itu. sangat mempermudah kita. Oke. Iya. Penatu Wali, apa yang dikatakannya sangat masuk akal bagiku. Penatu Aim, sepertinya jalan baru ini layak diselidiki. Tetapi, kau bilang Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Dan bahwa dia sudah menyampaikan banyak kebenaran untuk melakukan pekerjaan penghakiman Tuhan. Tapi aku tidak yakin. Alkitab tidak mengatakannya seperti ini. Amin. Semua firman dan pekerjaan Tuhan dapat ditemukan dalam Alkitab. Pekerjaan penyelamatan Tuhan sudah selesai. Amin. Saat Tuhan datang kembali, kita akan dibawa ke kerajaan surga. Mana mungkin ada firman dan pekerjaan Tuhan lagi di luar Alkitab? Amin. Itu mustahil. Yakinkan aku, kalau tidak, aku tidak akan bisa sepenuhnya menerimanya. Penatu Aim, sudah bertahun-tahun kau bekerja dan menginjil bersama kami di sini. Seluruh firman Tuhan ada dalam Alkitab. Kau seharusnya tahu, tidak mungkin ada firman Tuhan di luar Alkitab. Itu sebabnya khotbah kita harus berdasarkan Alkitab. Iman kita ada pada Alkitab. Amin. Jadi, kenapa kau malah memimpin orang lain untuk membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa di internet? Bukankah ini menjauhi firman Tuhan? Kenapa dia tidak boleh membagikan ini kepada kami? Sebentar, biarkan aku selesai utarakan pendapatku dulu. Saudara-saudari, dengarkan. Seluruh firman Tuhan ditemukan dalam Alkitab. Iman kita kepada Tuhan harus didasarkan pada firman dalam Alkitab saja. Amin. Menyimpang dari Alkitab berarti menentang dan mengkhianati Tuhan. Amin. Amin. Kau harus mengaku dosa, bertobat, dan mohon pengampunan. Amin. Firman Tuhan seluruhnya ada di dalam Alkitab. Menyimpang dari Alkitab berarti mengkhianati Tuhan. Amin. Penatu Aim. Nubuat tentang kedatangan kembali Tuhan sudah digenapkan. Hari kedatangan kembali Tuhan sudah tiba. Sewaktu-waktu Tuhan akan datang kembali untuk menerima kita. Sudah tugas kita untuk memimpin orang percaya, untuk membaca dan memegang teguh Alkitab. Tuhan akan puas jika kita berjaga-jaga akan kedatangannya kembali. Amin. Maka kita tidak akan ditinggalkan saat dia datang. Jadi, kenapa kau mengikuti jalan di luar apa yang Alkitab katakan sebagai jalan yang benar? Kalian boleh berpikir bahwa seluruh firman Tuhan ada dalam Alkitab dan bahwa tidak mungkin Tuhan mengatakan apapun di luar Alkitab. Nah, aku punya pertanyaan bagi kalian. Jika Tuhan Yesus kembali ke bumi, mungkinkah apa yang dia katakan tercatat dalam Alkitab? Bagaimana kalian menerangkan itu? Alkitab itu disusun oleh manusia. Ingat, perjanjian baru belum selesai disusun hingga sekitar 300 tahun sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Ini fakta yang kalian harus ketahui. Jadi, mungkinkah firman Tuhan Yesus yang datang kembali dengan sendirinya muncul dalam Alkitab? Pernahkah kalian pikirkan ini sebelumnya? Itu memang masuk akal. Aku belum pernah memikirkan tentang ini sebelumnya. Iya, itu benar. Aku juga. Aku dulunya juga menerima tradisi yang keliru dari kalangan beragama, mengira bahwa seluruh firman Tuhan tertulis dalam Alkitab. Dan bahwa tidak akan ada lagi firman Tuhan saat dia datang kembali ke bumi. Namun, sesudah mempelajari Alkitab, aku tersadar bahwa Tuhan tidak mungkin hanya membisu saja saat dia kembali. Tuhan melaksanakan pekerjaannya melalui firman-Nya. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, bagaimana dia bisa menjalankan pekerjaan di akhir zaman? Tuhan Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Bagaimana janji ini akan digenapkan? Itu sebabnya tidak bisa disangkal. Saat Tuhan datang kembali, dia pasti berbicara kepada kita. Tapi bagaimana firman yang baru dikatakannya bisa otomatis muncul dalam lembaran Alkitab? Saat Tuhan melakukan pekerjaannya di zaman hukum Taurat, dan Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya di zaman kasih karunia,
Firman-Nya tidak muncul begitu saja dalam Alkitab. Bertahun-tahun sesudah Tuhan menyelesaikan pekerjaannya, barulah orang-orang yang dipakai Tuhan menuliskannya dalam Alkitab. Apa kita tidak menyadari ini? Jika kita sebodoh ini, kita sungguh tidak bisa diselamatkan. Saat Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya, dia tahu manusia yang rusak. Tidak pernah melihat penampakan Tuhan. Dan ketika mereka benar-benar melihat Tuhan dalam rupa manusia untuk pertama kalinya, mereka tidak akan mampu sepenuhnya mengenal Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada manusia, ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun ketika dia, roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi dia akan menyampaikan segala sesuatu yang telah didengarnya, dan dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu. Tuhan Yesus jelas-jelas mengatakan kepada manusia bahwa ada banyak hal yang belum dia katakan. Karena saat itu, dia tahu manusia belum mampu menerimanya. Jadi, Tuhan Yesus bernubuat bahwa dia akan datang kembali di akhir zaman dan memberitahu manusia seluruh kebenaran dan hal-hal yang akan datang. Jika seluruh firman Tuhan sudah tertulis dalam Alkitab, lalu bagaimana firman Tuhan Yesus ini bisa terwujud? Kitab Wahyu juga mengatakan, barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang Roh berucap kepada gereja-gereja. Begitu juga, mana yang tersembunyi, anak domba yang membuka kitab dan lain-lain. Sekarang kita bisa yakin, bila Tuhan datang kembali, dia pasti menyampaikan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan. Dia mengatakan berbagai perumpamaan tentang kerajaan surga, memisahkan gandum dan lalang, domba dan kambing, hamba-hamba yang baik dan yang jahat. Nubuat-nubuat ini adalah bukti bahwa Tuhan masih menyimpan pekerjaan untuk akhir zaman. Dia masih harus berbicara dan bekerja. Tuhan Yesus mengatakan, surga dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa sepenuhnya menggenapkan nubuat kedatangan kembali Tuhan. Ini fakta yang tak terbantahkan. Jika orang menyangka bahwa firman dan pekerjaan Tuhan hanya ada dalam Alkitab, dan tidak mungkin firman dan pekerjaan Tuhan ada di luar Alkitab, ini namanya sesat. Ini mengacaukan pekerjaan Tuhan dan menipu orang. Ini penghalang yang mencegah orang menerima pekerjaan Tuhan yang baru. Apa kalian belum mengerti tentang hal ini? Kalau begitu, firman dan pekerjaan Tuhan tidak hanya terdapat dalam Alkitab. Ini pasti benar. Penatua Im, persekutuanmu membuatku merasa malu. Alkitab terdiri atas banyak bagian yang mengatakan saat Tuhan datang kembali, dia pasti menyampaikan firman-Nya lebih lanjut. Sekalipun kita begitu mengenal Alkitab, kenapa kita mengabaikan ayat-ayat ini? Kita sudah bersikap sombong, menghakimi dengan hayalan kita, mengira seluruh firman dan pekerjaan Tuhan ada dalam Alkitab, dan tidak ada firman ataupun pekerjaan Tuhan di luar Alkitab. Jika itu benar, nubuat-nubuat ini tidak akan bisa terpenuhi. Kita benar-benar bodoh dan bebal. Penatua Im, persekutuanmu hari ini sudah menerbitkan terang. Jadi kau sudah lama menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa kepada kami tentang menyelidiki pekerjaan ini? Itu benar. Sekarang kau tahu lebih banyak dari kami semua. Kenapa kau meninggalkan kami? Iya, apakah itu pantas? Setelah persekutuan di hari ini, sepertinya jalan Tuhan yang Maha Kuasa adalah jalan yang benar. Iya, benar. Kau lebih paham kebenaran daripada kami. Kami sudah membayangkan kedatangan Tuhan kembali dalam hayalan kami. Parahnya lagi, kami membatasi Tuhan dalam Alkitab. Mengira pekerjaan Tuhan hanya terdapat di dalamnya. Dan tidak mungkin Tuhan bisa datang untuk melakukan pekerjaan baru yang harus Dia lakukan. Ini seperti kekeliruan dalam cara berpikir kami. Mana mungkin firman dan pekerjaan Tuhan Yesus yang datang kembali di akhir zaman sudah ditulis di dalam Alkitab. Kita terlalu bodoh dan bebal
sampai tidak menyadarinya lebih awal. Benar Ya, sekali. aku setuju. Iya, iya. Aku perlu membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa untuk mempelajari dan makin bisa memahami kebenaran dan mengikuti laju pekerjaan Tuhan. Aku setuju. Benar. Iya, benar kan? Benar sekali. Aku setuju Iya. sekali. Perkataan Penatua Im sejalan dengan kebenaran dan kita harus menyimaknya baik-baik. Pendeta sering mengatakan bahwa semua firman dan pekerjaan Tuhan tercatat dalam Alkitab. Dan bahwa iman kita kepada Tuhan harus berdasarkan Alkitab saja. Tapi jelas-jelas itu pemikiran yang salah. Kenapa kita tidak pernah menyadari ini sebelumnya? Apa masalahnya? Saat Penatua Im memberitahu kita tentang firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa menerima dan melihat kekeliruan di masa lalu. Ini menunjukkan dengan pasti bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa pastilah kebenaran. Hanya kebenaran yang membuat kita memahami dan mengerti dengan jelas. Amin. Sekarang kita perlu mencari kebenaran, bukannya memuja pendeta. Kita tidak bisa membabi buta mempercayai pengetahuan Alkitabiah mereka. Kita harus terus mempelajari firman Tuhan yang Maha Kuasa secara online, agar kita punya pengharapan untuk diangkat. Amin. Kita harus membuka situs web itu bersama-sama. Aku pun berpikir begitu. Seandainya kita mempelajari firman Tuhan yang Maha Kuasa lebih awal, kita tentu dapat menyadari kesalahan ini dari dulu. Kita tidak boleh membuang-buang waktu. Kita harus bergegas dan segera membacanya. Benar? Penatua Im, kami semua tidak tahu bahwa kau sudah mempelajari firman Tuhan yang Maha Kuasa sepanjang tahun ini. Kami kaget. Aku bisa melihat persekutuanmu hari ini penuh terang dan sejalan dengan kebenaran. Jadi sepertinya kilat dari timur memang memiliki kebenaran. Aku tidak menentangnya. Tapi aku tidak mengerti mengapa begitu banyak pendeta melawan dan mengecam Tuhan yang Maha Kuasa, serta menghalangi orang percaya mencari tahu kebenaran dan mempelajari pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jika kau pertimbangkan masak-masak, pendeta melayani Tuhan dan sangat paham Alkitab. Seharusnya mereka punya pengenalan akan Tuhan. Jadi jika inilah kebenaran, dan kilat dari timur adalah jalan yang benar, kenapa mereka mengecam dan menentangnya? Masalah ini membuatku resah. Aku ingin mendengar pendapatmu. Coba jelaskan pada kami. Penatua Im, kau menemukan keberanian dari dirimu untuk mencari pekerjaan Tuhan secara online dan tidak dikekang oleh pendeta beragama. Itu tidak mudah. Iman dan keberanianmu menginspirasi kami semua. Katakan pada kami, bagaimana awalnya kau mencari pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa? Sewaktu aku mengamati banyak pendeta mengecam mereka, aku benar-benar berpikir ini rasanya tidak sesuai kehendak Tuhan. Aku memperhatikan kesombongan mereka. Dalam mengecam, kilat dari timur dan kritik mereka semakin hari semakin tak terkendali. Mereka tidak punya dasar, tidak punya fakta untuk mendukung cerita, dan pernyataan mereka yang berlebih-lebihan. Banyak juga yang mengutip Alkitab tetapi di luar konteks. Aku merasa ini sama sekali tidak bersumber dari Roh Kudus. Cara semua orang mengatakan hal-hal ini sepertinya mengandung niat terselubung yang jahat. Aku merasa sepertinya ada yang tidak beres dengan mereka. Dan mungkin saja kilat dari timur memang adalah jalan yang benar. Kalau tidak, kenapa sampai menimbulkan kecaman sedalam itu dari orang-orang keji? Aku membaca secara online bahwa sekalipun pendeta dan PKT semuanya bertubi-tubi menentang dan mengecam Tuhan yang Maha Kuasa, orang-orang percaya yang lebih tulus dari golongan-golongan lain semakin banyak yang bergabung dan berpaling kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini mengingatkanku sewaktu Tuhan Yesus menampakkan diri untuk melakukan pekerjaannya. Bukankah dia juga dianiaya oleh pemerintah Romawi dan orang Yahudi? Namun, sekeras apapun mereka berusaha untuk menentang pekerjaan Tuhan Yesus, Injil terus menyebar di masyarakat. Sejak zaman dahulu jalan yang benar selalu menghadapi penganiayaan. Tapi sesuatu yang berasal dari Tuhan tidak bisa dikekang. Amin. Jadi aku pikir mungkin saja Tuhan yang Maha Kuasa adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Karena hanya penampakan Tuhan yang sejatilah yang mampu membuat PKT yang ateis dan kalangan beragama bertindak begitu kejam dalam mengecam dan menganiaya. Di mana Tuhan yang sejati menempatkan diri, di situ pasti ada aniaya. Iya, itu benar.
kalian tahu, aniaya PKT atas kilat dari timur betul-betul ekstrim dan kejam. Itu benar. Aku juga mendengar hal yang sama. Lalu, aku membuka situs web gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan aku terkejut dengan apa yang kutemukan. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa, firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Dan masih banyak lagi, film, musik, video musik, semuanya. Ini begitu luar biasa. Cukup untuk ditonton berbulan-bulan. Perkataannya benar sekali. Kebenaran ini tidak akan pernah dapat dihargai dalam kalangan beragama. Jemaat Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa benar-benar mengikuti anak domba kejamuan pesta. Kebenaran yang diungkapkan Tuhan Yang Maha Kuasa begitu kaya dan berlimpah. Tidak hanya membukakan rahasia rencana 6.000 tahun dari Tuhan, tetapi juga menjelaskan cara iblis merusak manusia asal-usul dan hingga sejauh mana kerusakan manusia. Kenapa manusia menentang Tuhan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia, juga cara Tuhan sungguh-sungguh menyempurnakan manusia. Kenapa Tuhan mengambil rupa manusia di akhir zaman untuk melakukan penghakiman? Apa tujuan dan maknanya? Bagaimana akhir umat manusia akan dipisah? Siapa yang akan menerima keselamatan dan masuk ke kerajaan surga? Siapa yang akan dilenyapkan? Dan apa tempat tujuan manusia yang sebenarnya? Cara Tuhan akan mengakhiri zaman ini. Cara kerajaan Kristus akan diwujudkan dan sebagainya, semuanya diterangkan dengan sangat jelas dalam firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa di akhir zaman sepenuhnya menyempurnakan seluruh nubuat Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kebenaran. Firman ini menaklukkan hati manusia dan sepenuhnya meyakinkan kita. Iya, benar. Saya juga merasa itu benar. Siapapun yang punya roh dan hati yang membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa tahu dengan pasti bahwa inilah suara Tuhan dan akan diangkat ke hadapan tahta Tuhan. Kedengarannya sungguh luar biasa. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa berlimpah. Kita harus menyelidikinya. Semua ini sudah membuatku melihat dengan jelas sekarang. Begitu banyak pendeta beragama yang menutup pintu gereja mereka. Dan sehubungan dengan pekerjaan penghakiman Tuhan Yang Maha Kuasa, mereka tidak mencari tahu atau mempelajarinya. Mereka hanya mengecam dan mempercayai kebohongan yang disebarkan lewat internet oleh kaum ateis pemerintah PKT. Yang menghalangi orang percaya mengikuti pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa di akhir zaman. Niat dan rencana jahat iblis ada di baliknya. Mereka takut bahwa orang akan mendengar firman Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengetahui bahwa inilah kebenaran dan akhirnya berpaling kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah itu, tidak akan ada orang yang akan mendengarkan doktrin basi dan pengetahuan Alkitab mereka yang ketinggalan zaman. Karir dan penghidupan mereka akan terancam jika orang berpaling kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Inilah sebabnya mereka mengecam dan menentang Tuhan Yang Maha Kuasa bertubi-tubi. Selain itu, tidak ada dasar lain. Pendeta hanya peduli tentang pekerjaan dan reputasi mereka. Pekerjaan Tuhan di akhir zaman terlalu mengungkapkan rahasia bagi orang. Firman ini mengungkapkan, baik orang percaya sejati maupun orang percaya palsu. Mereka yang menerima pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa di akhir zaman adalah gadis bijaksana. Mereka semua akan diangkat ke hadapan tahta Tuhan menikmati aliran sungai kehidupan dan menerima keselamatan pribadi dan kesempurnaan dari Tuhan. Orang-orang ini adalah kaum pemenang yang Tuhan bentuk di akhir zaman. Tapi mereka yang menolak pekerjaan Tuhan di akhir zaman, maka akan ditinggalkannya. Lalu, jika mereka tetap tidak mencari jalan yang benar, saat malapetaka besar terjadi, mereka akan ditinggalkan dalam ratap tangis dan kertak gigi. Kita tidak bisa lagi buang-buang waktu. Jadi beginilah cara Tuhan menyingkapkan setiap jenis orang. Kau benar, ini berbeda dari yang kita sangka. Iya, benar. Tuhan benar-benar penuh hikmat. Iya. Persekutuan Penatua Im begitu memperluas wawasan. Jika Tuhan Yang Maha Kuasa tidak menyampaikan begitu banyak kebenaran, mana mungkin penjelasan Penatua Im begitu jelas dan mencerahkan?
Sepertinya jalan Tuhan yang Maha Kuasa benar-benar layak diselidiki. Kenapa aku bisa begitu bodoh sebelumnya? Dia mendapatkan begitu banyak hal karena mencari jalan yang benar selama setahun lebih. Tapi aku tidak tahu. Aku betul-betul bebal. Mungkinkah Tuhan yang Maha Kuasa adalah kedatangan kembali Tuhan Yesus? Jika bukan karena firman Tuhan, dia tidak mungkin mempelajari sebanyak ini dalam waktu sesingkat itu. Aku sangat ketinggalan. Tidak, aku harus mengejarnya. Jika tidak, aku sungguh-sungguh akan ditinggalkan Tuhan. Penatua Im, mendengarkan persekutuanmu memenuhiku dengan kegembiraan. Tuhan yang Maha Kuasa sudah menyampaikan begitu banyak kebenaran. Begitu banyak orang yang sudah mendengar Tuhan dan kembali ke hadapan tahta Tuhan. Kenapa aku sampai tidak tahu? Dulu aku juga melihat bahwa PKT dan kalangan beragama mengecam Tuhan yang Maha Kuasa bertubi-tubi. Memakai kebohongan dan desas-desus, berusaha menjebak. Dan memakai metode lain untuk menista gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Aku tidak menyadari sebelumnya bahwa ini bisa jadi adalah penampakan Tuhan. Sejak zaman dahulu, jalan yang benar selalu dianiaya. Dimanapun Tuhan menampakkan diri, selalu timbul perlawanan dari kuasa jahat. Dan aniaya terhadap orang-orang pilihan Tuhan. Aku begitu mati rasa dan buta. Aku tidak habis pikir kenapa aku tidak menyadari sebelumnya. Selama bertahun-tahun kita mendengarkan pendeta untuk tidak mendengar atau mendekati jalan kilat dari timur atau memberi mereka kesempatan. Akibat kebodohan dan kebebalan kita ini, kita dikendalikan oleh pemimpin agama. Mulai saat ini, kita tidak bisa lagi bersembunyi di belakang pintu. Kita harus mencari jalan Tuhan yang Maha Kuasa secepat mungkin. Amin. Ya, sesegera mungkin. Iya. Bagus sekali Penatua Yang. Dulu kita semua membabi buta mengikuti pendeta. Dikendalikan mereka. Dan mengira bahwa iman harus didasarkan pada Alkitab. Dan bahwa firman Tuhan hanya tercatat dalam Alkitab. Tapi ini bermasalah. Tidak lengkap. Jika Tuhan Yesus datang untuk menyampaikan firman-Nya, apakah itu akan tercatat dalam Alkitab? Jika roh kebenaran mulai menyampaikan firman, tentu itu tidak secara otomatis akan muncul dalam Alkitab. Aku dulu bodoh dan bebal. Beberapa pandangan pendeta memang sangat bermasalah. Kita tidak lagi bisa dikendalikan oleh pandangan yang keliru ini. Dia benar. Ya, kita tidak bisa menyangkal firman Tuhan yang nyata. Tapi bukankah seluruh Alkitab juga adalah firman Tuhan? Apakah salah mendasarkan iman pada Alkitab? Tentang hal ini, kami ingin tahu lebih lanjut. Iya, aku juga ingin tahu. Penatua Li, aku baru membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa selama 1 tahun lebih. Jadi pemahamanku masih dangkal. Ada banyak hal yang belum bisa aku terangkan dengan jelas. Aku rasa sebaiknya kita kunjungi gereja Tuhan yang Maha Kuasa dan meminta para saksi di sana bersekutu dengan kita secara lebih rinci. Ya, itu sangat bagus. Sejujurnya, aku punya teman yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bagus sekali. Dia pernah berusaha memberitahuku tentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi aku tidak mau mendengarkan. Aku sungguh menyesal sudah mengabaikannya. Penatua Li, kau sudah pernah mendengarnya? Seandainya kau memberitahu kami lebih awal, pasti kami sudah lama menyelidikinya. Aku malu mengakuinya. Seandainya aku mulai saat itu, bukankah sekarang aku sudah maju pesat? Iya, benar. Tapi lewat mendengarkanmu menjelaskan firman Tuhan yang Maha Kuasa hari ini, aku akhirnya menyadari bahwa firman-Nya adalah kebenaran. Aku harus mencarinya dan tidak menunggu lebih lama lagi. Itu bagus. Mari kita semua pergi ke gereja Tuhan yang Maha Kuasa besok. Puji Tuhan. Kita harus melakukan ke besok. sana bersama. Ya, kita semua akan kita melakukan. akan mencari tahu di sana tentang setuju sekali kebenaran. dengan itu. Iya, benar.